Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas 29A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Konsep Dasar IPA di SD dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Sudarto. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai usaha, energi, suhu, dan kalor. Sebelum melangkah ke video selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe video channel ini. Nah, pada materi pertama kita membahas mengenai usaha. Apa sebenarnya usaha itu? Pada dasarnya, usaha merupakan sebuah tindakan atau aksi terhadap suatu benda atau sistem untuk mengubah keadaan sistem tersebut. Topik mengenai usaha merupakan sebuah hal yang sudah umum dan seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya adalah ketika memindahkan ember berisi air, kita melakukan sebuah usaha agar ember tersebut berpindah tempat dari tempat semula. Selanjutnya adalah rumus dari usaha. Dalam fisika, usaha memiliki makna yang berbeda. Jika seseorang memberikan gaya konstan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh S, maka usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat gambar yang telah dipaparkan, yakni W sama dengan F dikali S, di mana W usaha, F gaya, dan S adalah jarak perpindahan. Materi selanjutnya adalah syarat dari usaha. Pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berpindah sejauh jarak tertentu. Syarat yang kedua, agar suatu gaya dapat melakukan usaha pada benda, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat gambar yang pertama. Dari gambar yang tertera, dapat disimpulkan bahwa walaupun orang tersebut mendorong dinding tembok hingga tenaganya habis, dinding tembok tersebut tidak berpindah. Dalam fisika, usaha dilakukan orang tersebut terhadap dinding tembok sama dengan nol, atau ia dikatakan tidak melakukan usaha pada dinding tembok karena tidak terjadi perpindahan objek. Selanjutnya adalah gambar yang kedua. Teman-teman bisa melihat ketika Putu menarik kereta api mainan dengan menggunakan tali, sehingga gaya tariknya membentuk sudut terhadap dinding horizontal dan kereta api mainan tersebut berpindah sejauh A. Oleh karena itu, besar usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan persamaan, yaitu W sama dengan F cos A. Nah, sebagai contoh dari usaha, dapat teman-teman lihat
Sebuah benda berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton, sehingga benda mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Nah, diketahui tadi F-nya sama dengan 20 Newton. S-nya sejauh 2 meter. Yang ditanyakan adalah usaha atau W. Jadi, dari tadi rumus yang telah dijelaskan yakni W sama dengan F kali S. Nah, selanjutnya F-nya sama dengan 20, S-nya sama dengan 2. 20 dikali 2 sama dengan 40 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan adalah 40 Joule. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yakni energi. Sebenarnya apa sih energi itu? Pada hakikatnya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Definisi dari energi sendiri yaitu ukuran kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Satuan untuk mengukur energi adalah Joule. Selanjutnya, macam-macam energi. Yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Energi potensial terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Energi potensial disebut juga energi diam, karena benda yang berada dalam keadaan diam dapat memiliki energi potensial. Selanjutnya adalah persamaan dari energi potensial. Teman-teman bisa melihat yakni EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP sama dengan energi potensial, M sama dengan massa benda, G sama dengan percepatan gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian benda. Selanjutnya, macam-macam energi yang kedua yakni energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut bergerak. Jadi, setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Contohnya, energi kinetik yang dimiliki oleh sepeda yang di kayu, pesawat sedang terbang, dan singa yang sedang berlari. Nah, adapun persamaan dari energi kinetik yaitu teman-teman bisa melihat gambar yang tertera, yakni persamaannya adalah 1/2 M kali V pangkat 2. EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa benda, V sama dengan kecepatan benda dengan satuan M per second. Selanjutnya energi yang ketiga, yaitu energi mekanik.
Energi mekanik merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda atau bisa disebut dengan energi total. Besarnya energi mekanik suatu benda selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensialnya bisa berubah-ubah. Selanjutnya, persamaan dari energi mekanik. Adapun persamaannya yaitu EM sama dengan EP tambah EK, di mana EP merupakan energi potensial dan EK ini merupakan energi kinetik. Jadi energi mekanik itu merupakan hasil tambah dari energi potensial dan energi kinetik. Adapun contoh soal dari energi yakni sebuah benda bermassa 5 kg dalam keadaan diam berada pada ketinggian 40 cm dari permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu sama dengan 10 meter per second pangkat 2, tentukan besarnya energi mekanik benda tersebut. Jadi, diketahui massa sama dengan 5 kg, kecepatan sama dengan 0, tinggi sama dengan 40 cm, diubah menjadi meter dengan hasil 0,4, dan gravitasi sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Ditanyakan adalah energi mekaniknya. Nah, kita ketahui bersama bahwa energi mekanik itu merupakan hasil tambah antara energi potensial dan energi kinetik. Jadi, M kali G kali H tambah 1/2 M kali V pangkat 2. Nah, massanya 5, gravitasinya 10, dan ketinggiannya adalah 0,4, ditambah 1/2 massanya adalah 5, dan kecepatannya adalah 0. Kemudian jawabannya ditemukan adalah 20 Joule. Jadi energi mekanik pada benda tersebut adalah 20 Joule. Materi selanjutnya adalah suhu. Apa sebenarnya suhu itu? Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas khususnya pada benda. Benda yang mempunyai panas dapat menunjukkan suhu yang tinggi dibandingkan pada benda yang dingin. Untuk dapat mengetahui seberapa besar suhu pada benda tersebut, maka alat yang digunakan yaitu termometer. Selanjutnya adalah penetapan titik tetap pada skala termometer. Yang pertama adalah termometer Celcius. Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap atas diberi angka 100. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi 100 skala. Yang kedua, termometer Reaumur. Titik tetap bawah diberi angka 0 dan atas diberi angka 80. Di antara titik tetap dan bawah atas dibagi menjadi 80 skala. Selanjutnya adalah termometer Fahrenheit. Titik tetap bawah diberi angka 32 dan titik tetap atas diberi angka 212. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap dibagi 180 skala.
Yang terakhir adalah termometer Kelvin. Titik terbawah diberi angka 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut 0. Kelvin menetapkan suhu es lebur sama dengan angka 273 dan mendidih sama dengan 373. Selanjutnya adalah perbandingan skala antara termometer Celcius, termometer Reaumur, dan termometer Fahrenheit. Adalah sebagai berikut, yakni 100 banding 80 banding 180, yaitu 5 banding 4 banding 9. Adapun rumus konversi suhu Celcius ke Reaumur, yaitu kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu 4/5 Celcius, di mana R sama dengan skala suhu Reaumur dan C merupakan skala suhu Celcius. Adalah rumus konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Untuk menghitung konversi suhu Celcius ke Fahrenheit, bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu 9/5 C ditambah 32, di mana F merupakan suhu Fahrenheit, C merupakan skala suhu Celcius. Yang ketiga adalah rumus konversi suhu dari Celcius ke Kelvin, yakni kita bisa menggunakan rumus C tambah 273, di mana K sama dengan skala suhu Kelvin dan C merupakan skala suhu Celcius. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi terakhir, yaitu kalor. Apa sih sebenarnya kalor itu? Kalor adalah bentuk energi yang bergerak dari suatu benda pada suhu tinggi ke benda pada suhu lebih rendah, jika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Istilah kalor berasal dari kata kalori yang diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Seorang ahli kimia Prancis. Pada saat itu ahli kimia dan fisika menganggap kalor sebagai zat cair yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kalor mempengaruhi perubahan suhu dan bentuk zat. Alat untuk mengukur jumlah panas disebut dengan kalorimeter. Selanjutnya adalah rumus dari kalor. Satuan kalor adalah kalori atau joule. Kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air supaya suhunya menjadi 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Teman-teman bisa melihat rumus kalornya sebagai gambar yang tertera, yakni M dikali C sama dengan delta T, di mana Q sama dengan kalor, M sama dengan massa benda, C sama dengan kalor jenis, dan delta T sama dengan perubahan suhu, di mana perubahan suhu ini dengan satuan Kelvin. Selanjutnya materi yang ketiga adalah perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas
jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Yang kedua, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Selanjutnya, perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, dan gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Selanjutnya adalah perpindahan kalor yang terakhir, yaitu radiasi. Perpindahan kalor tanpa zat perantara merupakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa, dan tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber air. Demikianlah video pembelajaran mengenai usaha, energi, suhu, dan kalor. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.